Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel dan TikTok Ciloteh Wanipin. Bapak Ibu, hari ini saya bersama dengan seorang tokohnya Kota Padang yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Kakanda Amri Jilha. Saya manggilnya Udah. Selamat sore, Daam. Sore. Ya. Dan hari ini ada sebuah hal yang memang terjadi. Artinya kita dalam hari ini dengan Daam, bagaimana ini jangan jadi bola liar. Kita akan minta informasi dan keterangan juga dari Daam terkait dengan ada isu yang berkembang hari ini bahwa seorang Amri Jilha namanya hari ini hilang dari kepengurusan pesantren Hamka Padang yang ada di Bypass. Dan tentu karena ini yayasan umat, tentu umat manusia yang ada di Kota Padang harus tahu juga Daam dengan persoalan. Karena saya tahu bahwa Daam ini, siapa tidak kenal Daam di Kota Padang? Amri Jilha di Kota Padang tidak ada yang tidak kenal. Apalagi setahu saya antara Daam dengan ketua yayasan hari ini, yaitu Pak Jasrial, itu sangat dekat sekali hubungannya baik. Malah enggak, saya dulu dengar Daam tim sesnya Pak Jasrial, betul ya? Betul. Tim sesnya tahun berapa itu Daam? Tahun 2003, 2004. 2003, 2004. Dan hari ini kita mau bertanya, Daam, apakah isu yang beredar itu benar? Karena memang saya lihat kondisi hari ini, itu yang beredar hari ini bahwa seorang Amri Jilha sebagai bendara umum di Yayasan Hamka, dalam struktur kepengurusan hari ini namanya tidak ada lagi. Silakan, Daam. Terima kasih Wanipin sebagai tokoh YouTuber terkenal juga. juga. Terima kasih, Daam. Ya, semoga dengan ada wawancara pada sore ini akan memberi pencerahan. Ya. Lalu terkait dengan apa yang disampaikan Wanipin tadi mengenai kepengurusan Yayasan Wawasan Islam Indonesia yang selama ini kita tahu adalah pesantren Hamka. Ya. Jadi perlu saya sampaikan dulu Wanipin bahwa saya ini adalah kader Muhammadiyah. Iya. Kecil besar sampai saya seperti ini saya kader Muhammadiyah. Bahkan saya sekarang adalah diamanahkan menjadi bendahara umum di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar. Bendahara umum ya, Daam ya? Jadi tentu saja sebagai kader memiliki beban moral, tanggung jawab yang besar terhadap salah satu adalah kejujuran. Untuk itu dengan bergabungnya Yayasan Wawasan Islam Indonesia ini, tentu saja merupakan tanggung jawab moral untuk yayasan ini lebih baik. Untuk itu tentu kami, saya nih sebagai kader memberikan kontribusi terhadap perbaikan kemajuan pesantren itu sendiri. Tahun 2016 kalau tidak salah, 2016-17, Jasrial datang meminta saya. Pak Jasrial datang menemui Daam. Kemudian meminta Daam sebagai bendara umum di pesantren Yayasan Wawasan Islam. Hari itu sudah ada murid apa belum? Waktu itu belum ada di Bypass. Oh, belum ada. Belum, masih di Lubuk Alung, Padang Preman ya? Padang Preman. Dalam kondisi sekolah ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Untuk gaji pegawai sulit, infrastruktur sudah rumit gitu kan. Makanya beberapa kali kami rapat. Bahkan ini ada semacam apa gitu kan, setiap rapat permasalahan uang kan? Karena tidak mencukupi dana yang masuk dengan keluar. Cash flow, cash in nggak cukup, nggak berimbang kan begitu. Maka ketika itu dengan Jasrial ini bagi saya adalah seperti kakak beradik atau seperti bersaudara dekat gitu. Bahkan saya siap mengorbankan segalanya ketika dulu menjunjung beliau menjadi wali kota Padang, menjadi tim sesnya Bahkan partai DPP pun, partai PAN waktu itu, DPP pun saya lawan karena saya mendukung Jasrial menjadi wali kota. Karena Jasrial diusung oleh partai apa hari itu? Partai PAN. Oh, partai PAN. Tapi perbedaan pandang antara partai dengan pilihan kita. Dia menganggap Jasrial tidak pantas menjadi calon dari PAN. Tapi menurut kita sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, dan beliau saya tahu dia juga ketua, saya bagian dari bendahara beliau, makanya saya pertahankan beliau untuk dicalonkan menjadi wali kota Padang pada 2003 itu. Ini yang saya coba mengikhlaskan diri.
Tidak 1 sen pun saya minta uang beliau. Tidak ada. Nah, karena saya ikhlas. Iya, iya. Karena beliau ada kadar, beliau orang baik, akademis. Lalu menurut saya bisa membangun Kota Padang. Lalu saya dukung. Berarti waktu dulu tidak ada mahar politik ya? Insya Mahar sebuah Allah partai. bisa lihat, saya tidak pernah. Tidak pernah. Daam hari itu ketua di PAN. Bendara. Bendara. Oh, itu tuh Daam tahu lah. Tahu. Ya, artinya ketika seorang diusung menjadi calon wali kota memang Ya. tidak ada maharnya. Tidak ya. ada mahar. Tapi hari ini ada mahar ya, Ya. Daam ya. Ya mungkin saja mahar Iya. tidak waktu itu tidak mahar istilahnya, tapi bentuk-bentuk uang terima kasih. Iya, Tapi iya. bagi saya tidak ada terima. Iya. Nah teman-teman kawan-kawan mungkin saya Ya. tidak, karena saya kelas mendukung Betul. serial ini. Nah gitu. Jadi intinya Daam itu waktu di Hamka itu sebagai bendara Ya. dibayar, digaji tak? Waktu ketika itu, Ya. bagaimana gaji diminta? Sedangkan masalah gaji yang untuk gaji guru saja tidak ada. Tahun 16-17 itu kan kesulitan pendanaan kita. Berarti ini bagian dari pengabdian seorang Abdi seorang Abdillah, itu. Karena kepeduliannya. menurut keterangan kita kan tahu ini. Iya, iya. Pesantren Hamka ini kan dilahirkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan kemudian kultur yang dibangun di pesantren kultur Muhammadiyah. Iya, Nah, iya. sebagai kader Muhammadiyah jelas terpanggil untuk membantu, Bagaimana membantu dan membesarkan. Karena kita tahu pesantren ini tahun 86 ada apa ya? Nah, itu kan bagus itu. Iya, Bagus. iya. 6 tahun sampai 10 tahun itu bagus perkembangannya. Tapi terakhir itu sudah menjadi masalah. Pesantren yang di Lubuk Alung masih ada? Masih ada nggak? Waktu itu memang di Nah, hari Lubuk ini Alung. masih ada? Udah pindah? Masih ada, tapi sudah tidak aktif lagi. Nggak aktif lagi ya? Ah, inilah yang saya khawatirkan dulu itu. Nah, karena ini kan sejarah. Iya, iya. Ah, Lubuk Alung itu adalah sejarah lahirnya adanya Pesantren Hamka. Pesantren Hamka. Nah, ini sekarang sudah menjadi nama, hanya tinggal nama. Iya. Nah, ini diperhatikan. Nah, apalagi kalau melihat dari kita masuk ke persoalan yang Pak Wan pintanya. Iya, iya, iya. Kenapa nama Pak Am tidak masuk ke dalam kepengurusan dari isu yang berkembang? Iya. Nah, sebenarnya saya juga heran. Bahkan saya rasanya bermimpi di siang bolong gitu. Kenapa nama saya ini tidak ada? Gitu. Karena tidak ada hujan, tidak ada gerimis, tidak ada isu, dan tidak ada apa. Setahu saya, Daam, Ya. orang yang diberhentikan dari kepengurusan Ya. itu adalah pertama melakukan kesalahan. Ya, Yang kedua barangkali melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. ya, Nah, kira-kira dari hal itu Daam ada nggak masuk dalam itu? Iya, kan begitu. Iya kan? Ya. Karena ini menyangkut nama baik Daam loh. ya, ya. Marwahnya seorang Amir Jihad ada di sini nih. Iya. Ya. Ya, Pak Wanipin, saya ini dididik dari kader Muhammadiyah. Saya ini beranjak berasal dari kaki lima. Saya berusaha mandiri, berusaha sekolah sampai saya magister hukum sekarang. Iya. Itu beranjak dari kerja keras. Nah, jadi tidak ada sedikit pun niat, apalagi melakukan hal-hal yang bersifat korupsi atau apa itu namanya. Tidak ada sama sekali. Nah, karena memang saya ikhlas bagaimana sekolah pesantren ini baik, manajemennya bagus, berjalan lurus. Sebab dalam menjadi bendara umum itu kan prinsipnya kan mencari uang, Iya. mengelola uang, mempertanggungjawabkan uang. Uang. Artinya prinsip transparansi, prinsip kejujuran, efektif dan efisien itu merupakan tolak ukur dari kemajuan dari sebuah organisasi termasuk yayasan pesantren. Selama ini kan kita lihat pesantren atau berbentuk yayasan ini kan banyak bermasalah karena uang. Iya, betul. Nah, makanya Pertanggungjawabannya bermasalah. bermasalah. Makanya semua aturan, semua mekanisme, semua tata kelola saya lakukan secara prinsip transparansi. Nah, jelas, tepat sasaran. Sehingga tidak ada kebocoran dan lain sebagainya. Dan tidak ada pula uang yang dipergunakan untuk kepentingan tertentu kecuali disetujui. Iya, iya. Nah, jadi ada aturan, ada mekanisme yang dilalui. Misalnya di yayasan itu sekarang kan ada bagian-bagian. Ada bagian sumber daya manusia, ada bagian security, ada bagian operasional. Semuanya ini kan punya koordinator. Iya. Nah, jadi jikala ada permintaan dari pengeluaran pembiayaan harus melalui mekanisme itu tadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang kita keluar itu berdasarkan kebutuhan, yang dikeluarkan itu dana kebutuhan bukan keinginan. Iya, iya. Itu yang saya pakai pola-pola seperti Kebutuhan ya. ya sesuai kebutuhan. Jadi bukan keinginan. Kalau keinginan kan bermacam-macam, tidak wajar juga diminta. Kalau kebutuhan tidak. Apa yang diperlukan? Misalnya kita buku satu aja, buku itu kita beli.
Jadi bukan yang lain. Itu yang saya terapkan. Begitu juga dalam sistem pembiayaan, pengeluaran. Kalau harganya seperti A misalnya, kita harus harganya itu A. Kalau harganya B harus B. Jangan kita buat apanya A tapi isinya B itu. Itu enggak bagus itu. Itu yang markup itu seperti itu. Memang itu tidak dibolehkan. Memang orang dagang nih, orang yang kalau iya itu iya. Jadi kalau saya lihat warna da'am itu hanya ada dua, hitam putih. Kalau putih putih, hitam hitam, kan begitu. Kalau prinsip akidah memang gitu. Tapi kalau dalam kehidupan masyarakat boleh kita fleksibel. Ya boleh fleksibel. Ini dalam keuangan memang harus jelimet loh. Sebab kita menerapkan kepada tim kita akan 2 hari saja. Bidang keuangan itu saya latih 2 orang. Sebelumnya kan bermasalah itu. Tapi karena saya latih mindset jujur, maka alhamdulillah dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Keuangan itu sangat riskan. Sangat sangat berpotensi melakukan kesalahan. Ingat enggak, orang korupsi itu bukan orang miskin. Orang kaya. Orang kaya. Makanya dari apa dimulai? Dari sebuah kesalahan. Meletakkan angka 0, angka 1 saja di belakang. Nilainya tidak ada itu sebenarnya. Tetapi ketika nanti ditambah angka 00 itu, nilainya sudah jauh. Bertambah nilainya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, 1 tahun bisa miliar. Inilah penyebabnya. Jadi kesalahan ditutup dengan kesalahan, akhirnya apa? Kebohongan. Kebohongan menimbulkan fitnah. Ini yang saya lakukan, yang saya bina mindset dari 2 orang yang saya bina itu di Yayasan Wawasan Islam Indonesia. Gini Da'am. Da'am tahunya bahwa Da'am tidak masuk lagi dalam kepengurusan Yayasan Hamka ini dari mana? Siapa yang memberitahu Da'am? Kan begitu. Yang menyampaikan ke Da'am. Harusnya kalau untuk pemberhentian seorang ini kan termasuk pengurus inti. Itu harus melalui sebuah mekanisme yang sesuai dengan ADART-nya di yayasan. Kan begitu ya? Mungkin silakan Da'am. Itu yang saya sebut tadi mimpi siang bolong tadi. Saya tidak jelas apa maksudnya dan apa skenario atau apa itu. Karena saya terkejut itu hari Sabtu kalau tidak salah. Datang salah seorang wakil sekretaris namanya Erison menemui saya mengantarkan 2 surat. 1 surat terima kasih penghargaan ditandatangani oleh pembinanya. Pembina saja ada 2 orang tandatangani. Pertama Pak Asrimanan, yang kedua Buya Haji Nursal Seran. Yang menandatangani di sana. Kemudian ada surat lagi memberitahukan tentang kepengurusan 2003 2005 tahun 2007 gitu kan. Jadi di sana tuh kan ada ditulis sesuai dengan surat Menkumham gitu. Tapi kita tidak diberikan apanya itu, tidak diberikan kopian ke Menkumham ini ya. Menkumham itu termasuk dengan pengurusan siapa tidak diberikan. Hanya wakil sekretaris ini menitipkan dan minta tanda tangan. Karena ini saya tanya kepada beliau ini, dia kan pengurus. Erison ini kan pengurus ya. Saya tanya, ini surat apa? Saya baca kan, ini surat apa diberikan? Apa pernah rapat itu kan? Atau ada masalah? Saya tidak tahu Pak jawabnya kan. Seakannya dia ini hanya pengantar jadinya. Padahal dia pengurus. Dia pengurus, dia ngasih tahu lah. Berarti kan ada semacam apa itu? Kalau menurut saya ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang barangkali yang disembunyikan oleh kepengurusan. Harusnya kan sebuah yayasan itu harus transparan. Kan begitu ya, Da'am ya. Dan kabarnya kan Da'am itu 2 orang namanya yang nggak masuk lagi. Bukan 2, bukan 2. Berapa orang? Ada 4 kalau salah. 4 orang ya. Satu kan Bendara Umum. Sekretaris Umum siapa? Sekretaris Umum tuh Gus Wardi. Tokoh juga, tokoh Kota Padang itu. Tokoh Muhammadiyah juga. Mantan kepala dinas itu. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Yang ketiga Da'am? Ketiga ada wakil bendara Iskandar. Iskandar ini Buya? Bukan, dia memang pensiunan. Pensiunan. Keempat? Keempat Ibu Profesor Hajah. Siapa nama yang di UNP? Pak Bupat. Bupat ya. Itu namanya tidak ada. Saya baca tadi kan tidak terlihat gitu kita. Dan barangkali mungkin Da'am dengan kasusnya seperti ini, ini kan menyangkut juga persoalan nama besar seorang Abir Jilha di Kota Padang, marwahnya. Jadi dengan adanya pemberhentian sepihak dari yayasan ini, tentu akan menimbulkan sebuah bola liar nantinya. Barangkali harapan Da'am ini kepada, maksud saya ini pendapat Da'am terkait dengan kasus ini gimana? Sebelum masuk ke substansi itu,
setelah surat itu dapat. Ya. Jadi saya cari, bukan dari yayasan cari dapatnya. Saya cari, dapatlah ini struktur kepengurusan Yang baru. Yang baru itu. Di sana itu saya lihat ketua pembinanya Pak Dr. siapa? Ya, Chandra Tahar itu, ketua pembina dari ganti. Iya. Kemudian ada sekretaris juga Pak tadi. Nama Gus Wardi diganti dengan siapa? Saya lihat gantinya Pak Asmol. Asmol tinggal aja di Jakarta sekarang. Pak Asmol ya. Nama Pak Am? Diganti dengan Yunasri. Yunasri ini Paul istilahnya kan. Teman saudara Jasriyah gitu kan. Oh gitu. Teman saya juga sebenarnya. Iya. Gitu. Dan harusnya kan pemberhentian itu memang harus melalui mekanisme. Ya. Sebetulnya jangan kasih surat seorang Amri Jilha ataupun Gus Wardi, tapi diundang ke sana dan barangkali disampaikan secara baik-baik. Saya lebih hormat seperti itu ya. Ya Dam ya. Ya harusnya kan, apalagi kita orang Islam. Ya. Orang Islam itu tidak membunuh, tapi mengasihi, menyayangi. Orang Islam itu tidak saling memfitnah, tapi harus saling menjaga. Ya. Ternyata keliru saya itu kepada Dr. Jasriyah. Selama ini saya menghargai dia, saya tidak pernah berkhianat sama dia. Ternyata ini kejadiannya. Secara mekanisme organisasi itu kan jelas sudah diatur, apalagi dalam undang-undang yayasan juga diatur. Ada mekanisme rapat, ada ketentuan rapat. Rapat itu bila sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari kepengurusan. Kemudian keputusan juga seperti itu. Jadi tidak semena-mena, apalagi ini adalah yayasan umat gitu. Yeah. Nah, aset-aset yang dimiliki oleh pesantren ini sebagian besar adalah donatur umat itu, termasuk kita ini orang pasar, orang mulia dulu membeli tanah itu kan. Dan di apa itu semacam badonce ya. Badonce. Itu yang kita khawatirkan. Dengan sebagai bendara umum ini, kalau ini terjadi, khawatirnya kita nanti dipitnah. Seakan-akan kita ini korupsi, seakan kita ini manipulasi, melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini makanya pada hari ini saya juga berjumpa pers dengan beberapa media menyampaikan persoalan ini kan. Kenapa saya sampai seperti ini? Sebenarnya berat hati, mau menangis sebenarnya batin saya untuk melakukan hal ini. Tetapi dalam hidup itu kan pilihan. Kalau kita sudah ditenggelamkan, artinya tenggelamkan, SK-nya sudah keluar. Nama kata, berarti kan bukan niat lagi, bukan wacana lagi. Iya, itu udah pasti. Ada eksekusi. Maka tidak ada jalan lain bagi kita, Amri Jilha khususnya. Daripada tenggelam juga mati, kemaju juga mati, lebih baik saya maju tapi terhormat. Saya perjuangkan sampai ke sesuai dengan hak-hak sebagai institusi, sebagai organisasi, sebagai masyarakat. Gitu kan. Karena nanti berimbas kepada keluarga saya, pada masyarakat. Nah, apalagi saya juga seorang tokoh politik juga. Tokoh politik di Kota Padang. Dan ini akan berdampak kepada nama besar dan seorang Amri Jilha yang memulai usaha dari kaki lima. Dan hari ini tentu akan berimbas. Nama seorang Gus Wardi juga akan berdampak dengan hal ini. Dan barangkali dengan adanya podcast kita pada hari ini, masyarakat bisa menilai dan barangkali kepada nama yang tersebut di dalam, barangkali kalau ingin menanggapi bisa saya diundang sana biar beritanya berimbang. Begitu Dam ya. Hari ini kita podcast dengan Pak Amri Jilha. Besok kita bisa juga podcast dengan Pak Jasriyah dan juga dengan Ketua Dewan Pembina supaya persoalan itu clear. Daam itu senang hatinya dan Pak Jasriyah juga masalahnya aman selesai kan begitu ya Dam ya. Sama-sama senang ya. Apalagi Daam ini tahun politik ini dekat kan. Ini akan berpengaruh ke beliau. Nama besar beliau nanti digoreng orang. Ini Daam makan duit nih katanya di AMK makanya dipecat. Kan narasi seperti itu bisa saja. Tapi Amri Jilha saya rasa untuk duit di pesantren nggak mungkin lah. Karena saya tahu duitnya nggak berseri nih seorang Amri Jilha ini. Beliau punya hotel, punya apa ya kan. Nah, baik Bapak Ibu, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Amri Jilha. Kita tutup saja dengan pantun yaitu Padang Panjang, Baputa Jalan pada Sike, Menaruh Balam 3 Gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipuntan aja Sike. Buruk idan cendera masih.